Sudah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nigel, Leo, dan Steven akan memperkenalkan aplikasi yang bernama Explore Nusantara. Permasalahan yang kami angkat dari aplikasi kami ini adalah kurangnya media informasi mengenai tempat destinasi wisata yang ada di Indonesia. Sebagai jawaban dari permasalahan tersebut, kami pun membuat aplikasi Explore Nusantara ini. Berikut adalah penjelasan mengenai prototipe aplikasi kelompok kami, yaitu aplikasi Explore Nusantara. Nah, di sini yang seperti kita bisa lihat, ketika kita baru pertama kali menggunakan aplikasi ini akan muncul halaman registrasi. Yang pertama kita bisa mengisi nama lengkap, email, dan juga hingga password. Nah, lalu kita langsung saja daftar. Nah, begitu kita sudah mengisi hal-hal nama, email, password tadi dan kita sudah daftar, kita akan langsung diarahkan ke halaman home aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat seperti fitur rekomendasi pantai, gunung, desa wisata, rekreasi, danau, hingga air terjun. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan fitur uh, rekomendasi pantai terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ada beberapa rekomendasi aplikasi pantai yang bisa kita lihat dan juga bisa kita bagikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada pantai yang berlokasi di Pantai Balikambang yang berlokasi di Jalan Balikambang, Kecamatan Bantur, Malang, Jawa Timur, hingga Pantai Sediki. Nah, yang bisa kita lihat di sini beberapa pantai yang direkomendasikan oleh aplikasi kami ini pastinya mempunyai rating yang tinggi dan juga cukup rekomendasi untuk bisa dikunjungi oleh user. Di sebelah rating ini juga ada fitur like yang kalau kita pencet nanti akan terlihat juga akan tersimpan di riwayat yang disukai. Lalu di sebelahnya ada fitur share yang bisa kita share juga lokasi pantai ini ke teman kita atau mungkin kerabat kita yang ingin mengunjungi pantai tersebut. Lalu berikutnya kita bisa mencari pantai juga berdasarkan provinsi. Nah, di sini juga akan terlihat beberapa provinsi di Indonesia. Nah, nanti begitu kita pencet, nanti juga akan keluar pantai-pantai menurut provinsi ini. Ada di Aceh, Bengkulu, hingga Jambi. Nah, lalu berikutnya ada fitur gunung. Di sini kita bisa mencari beberapa rekomendasi gunung yang sudah direkomendasikan. Contohnya ada Gunung Bromo yang berlokasi di Podokoyo, Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. Lalu ada juga Gunung Ijen yang berlokasi di Banyuwangi, Gunung Argopuro yang berlokasi di Jawa Timur. Berikutnya, fitur berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Ini berikut ada fitur desa wisata. Eh, Ini adalah tampilan dari berbagai rekomendasi desa wisata, di mana desa wisata ini merupakan suatu rekomendasi destinasi wisata yang menunjukkan akan keunikan budaya-budaya dari tiap daerah yang ada. Sehingga secara tidak langsung kita juga dapat mengembangkan dan mempelajari budaya yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Desa Werebo yang berlokasi di Kecamatan Satermase, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi desa wisata yaitu Desa Panglipuran yang berlokasi di Panglipuran, Kubu, Kecamatan Bangli. Selanjutnya ada Desa Ketekesu yang berlokasi di Jalan Raya Prigen nomor 8, Lempun Prigen. Selanjutnya ada Desa Ratanggaro yang berlokasi di Umbungendo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Bisa di back. Selanjutnya ada fitur rekreasi. Fitur rekreasi ini eh, di mana para user bisa melihat beberapa tempat rekreasi seperti taman, karnival,
kebun binatang, dan lain-lain. Contohnya yaitu Jawa Timur Park 1 yang berlokasi di Jalan Dewa Sartika Atas, Sisir Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Dan rekreasi lainnya ada Taman Safari Indonesia 2 Jatim, Cimory Dairy Land and Resto, dan Museum Angkut. Fitur selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Stephen Leo. Pada fitur berikutnya, kita di sini ada fitur danau. Jika kita buka, maka akan muncul rekomendasi beberapa wisata danau yang ada di Indonesia. Seperti pada contohnya di sini ada Danau Kelimutu yang berlokasikan di Nusa Tenggara Timur dengan rating 4,5. Kemudian ada Danau Labuan Cermin yang berlokasikan di Kalimantan Timur. Ada juga Danau Beratan yang berlokasikan di Kabupaten Tabanan, Bali. Kita pergi ke fitur selanjutnya yaitu fitur air terjun. Pada fitur ini, maka akan merekomendasikan beberapa wisata air terjun yang ada di Indonesia. Seperti pada contohnya di sini, air terjun Sri Getuk yang berlokasikan di Yogyakarta. Kemudian jika kita scroll lagi ada air terjun Lirip yang berlokasikan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selanjutnya ada air terjun Tegenungan yang berlokasikan di Bali. Kemudian ada air terjun Curug Citambur yang berlokasikan di Cianjur, Jawa Barat. Kita ke fitur selanjutnya yaitu kita ada fitur jelajah. Jika kita buka di sini, maka tampilan tersebut akan memunculkan beberapa rekomendasi destinasi wisata yang memunculkan dalam bentuk foto ataupun video rekomendasi destinasi wisata secara random dari berbagai user yang telah di-share oleh para user lainnya. Seperti pada contohnya di sini, para user lainnya bisa men-sharekan pengalaman mereka akan destinasi wisata yang mereka tuju dan mereka dokumentasikan. Foto atau video yang ada pada tampilan tersebut, para user bisa menguploadnya pada fitur ulasan. Jika kita buka pada fitur ulasan, maka akan memunculkan penulisan judul ulasan, tulis ulasan, dan fitur unggah fotomu yang nantinya akan dikirim oleh para user dan menampilkan pada fitur Explore tersebut. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anton. Ya, berikutnya ada fitur riwayat. Baik, fitur ini memiliki fungsi untuk menampilkan tempat destinasi wisata yang pernah dikunjungi oleh user sebelumnya. Contohnya, jika user sebelumnya pernah ke Gunung Bromo, maka di fitur riwayat ini akan muncul secara otomatis melalui lokasi gadget user. Berikut ini ada beberapa riwayat yang muncul setelah user berpergian ke destinasi wisata tersebut. Fitur selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nigel. Baik, berikutnya ada fitur disukai. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa tempat yang kita sukai berdasarkan penelusuran yang sudah kita lihat di aplikasi Explore ini. Jadi kalau kita melihat beberapa tempat yang menurut kita bagus, kita bisa like tempat tersebut dan akan muncul di halaman disukai ini. Seperti kita menyukai ada Labuan Bajo, ada Gunung Bromo, dan juga Pantai Kuta, maka tempat-tempat yang kita sukai ini akan muncul dalam halaman fitur yang disukai.
next mungkin. Bisa kembali ke home. Nah, berikutnya kita juga ada fitur yang bernama lokasi. Nah, fitur lokasi ini mirip dengan Maps. Jadi kita bisa melihat beberapa destinasi wisata berdasarkan Maps di aplikasi Explore Nusantara ini. Nah, misalnya kita mau lihat di sini ada Pantai Watu Leter. Kita bisa klik tombol merah ini, lalu akan muncul keterangan dari tempat tersebut. Misalnya Pantai Watu Leter ini buka dari jam 8 sampai jam 7 malam dan berlokasi di Rowotrate, Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjung, Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lalu ketika kita scroll ke samping dan kita bisa lihat beberapa lokasi lainnya seperti ada Pantai Gua Cina yang dekat Warung Pak Gondrong. Warung Pak Gondrong ini tempat makan juga, mungkin bisa diklik juga Warung Pak Gondrong. Jadi di sini ada keterangan yang menunjukkan bahwa di dekat pantai tersebut juga ada kuliner yang mungkin bisa kita coba gitu di sekitar destinasi wisata yang ada. Nah, lalu bisa ke kanan lagi, digeser ke kanan lagi mungkin. Kita bisa melihat destinasi lainnya. Nah, seperti ini ada Pantai Bajul Mati yang buka dari mulai pukul 8 sampai jam 7 malam dan terletak di Umburrejo, Gajahrejo, Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oke, mungkin bisa kembali ke home lagi. Oke, sekian dari kelompok 5. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.